tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik. Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao
Ya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia. Ya, kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Malang. Selamat siang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Kali ini di program Jaksa Menyapa ya. Hari ini Selasa 30 September 2025. Ya, program Jaksa Menyapa ini hasil kerjasama antara RRI dan Kejaksaan Republik Indonesia yang hadir secara rutin sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Nah, siang hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan penyimpangan dana desa melalui program Jaga Desa ya. Dan sudah hadir bersama dengan saya di sini. Yang pertama saya panggilnya Mas aja deh, Mas Rahmanda Bayu Sulistia SH. Beliau adalah Kepala Subseksi 1 Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Panggilannya Mas Oh, Mas ya. Manda. Oke, Mas Manda, selamat datang di Pro 1 RRI Malang. Iya, Mbak. Lumayan perjalanannya ya? Lumayan, 1 jam tadi ada hujan juga, Pak. Hujan macet pula ya? Iya. Oke, akhirnya bisa sampai di RRI Malang. Dan di sini sudah ada Mbak Asri ya, panggilannya Mbak Asri ya. Mbak Asri Sandra Firmanti SH, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Selamat datang di Pro 1 Mbak Asri. Iya, nah, selamat datang. Selain Mas Manda dan juga Mbak Asri, ada Mas Fernanda Azhar Safar SH. Beliau ini juga merupakan calon jaksa begitu ya? Iya, Mas Fernanda. Nanda, panggilannya? Fernanda. Oh, Fernanda. Oke, selamat datang bertiga ini. Hari ini saya kedatangan 3 narasumber begitu. Nah, kita akan bahas bagaimana peran aktif kejaksaan khususnya Kejari Kabupaten Pasuruan ini dalam mencegah potensi penyimpangan dana desa. Bagaimana juga sejauh mana pendampingan yang sudah mereka lakukan dan apa saja yang perlu diketahui oleh perangkat desa dan juga masyarakat agar ya dana desa ini benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat begitu. Bagi pendengar yang mau bergabung, nanti saya juga ajak Anda untuk bisa ikut bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 4958850 atau bisa juga melalui WA ya ke nomor 081555560915. Saya mau ke Mas Manda dulu deh yang pertama ini. Oke, sebagai Kasubsi 1 Intelijen dari Kejari Kabupaten Pasuruan. Boleh disampaikan ke pendengar apa sih sebenarnya latar belakang diluncurkannya program Jaga Desa ini oleh Kejaksaan nih Mas Manda? Siap. Jadi mungkin sedikit mengulang sebelumnya. Jadi pada tahun sebelum kita berbicara Jaga Desa, Jaga Desa itu terbentuk atas MOU atau antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal itu pada tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Sekjen Kemendes PDT itu pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Nah, di dalam pasalnya, di salah satu pasal, itu pasal 2 terkait ruang lingkup, yaitu menyebutkan pada poin B itu melakukan pengawalan dan pengawasan pemanfaatan dana desa. Seperti itu, Pak. Nah, itu kemudian untuk optimalisasinya ada turunannya itu instruksi Jaksa Agung melalui program Jaga Desa. Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023. Yang pertama di situ melaksanakan program Jaga Desa sebagai bentuk peran kejaksaan dalam memaksimalkan terkait pengawalan keuangan dana desa serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi perangkat desa untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa dan mengoptimalkan
rumah RJ termasuk di situ, ada rumah restoratif justice sebagai wadah jaksa untuk melaksanakan program jaga desa tersebut seperti itu. Jadi tidak hanya dana desa yang kita melakukan pengawalan, di situ pun juga kita ada per desa itu ada rumah restoratif justice namanya, Mbak, gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang program ini di wilayah Kabupaten Pasuruan ya, karena hari ini kan saya ngobrol sama Kejari Kabupaten Pasuruan nih. Sejauh mana sih sebenarnya peran dari Mas Manda ini kan seksi intelijen ya? Intelijen. Ya, sejauh mana peran seksi intelijen dalam pelaksanaan program ini mungkin di Kabupaten Pasuruan begitu, Mas? Baik, misalnya kan saya kasih contoh, misalnya terkait adanya laporan pengaduan nih dari masyarakat. Bisa laporan pengaduan itu bisa dari mana saja dan disampaikan kepada kami. Nah, bentuk kejaksaan itu lebih mengedepankan sekarang ultimum remedium, yaitu pencegahan. Upaya preventif atau pencegahan sebagai perwujudan asas ultimum remedium itu sendiri. Nah, kemudian yang kita tindak lanjuti sesuai dengan perjanjian kerjasama juga dengan inspektorat atau APIP yang berada di wilayah tersebut. Nah, ketika ada laporan pengaduan terkait dana desa tersebut, agar seyogyanya itu dilakukan pelimpahan kepada APIP untuk dilakukan penghitungan atau kesalahan itu apa aja. Jadi kita tidak semerta-merta langsung menangani memenjarakan seperti itu. Jadi kita harus koordinasi dengan APIP, kemudian dengan APH yang lain misalnya kayak Polri seperti itu. Nah, bentuk pendampingan yang mungkin diberikan dari Kejari Kabupaten Pasuruan kepada perangkat desa khususnya ya, itu seperti apa nih, Mas Manda? Bentuk pendampingannya adalah kita juga sudah melaksanakan berupa sosialisasi ke jaga desa, ke desa-desa. Kemudian ada output dari jaga desa itu sendiri dari bidang intelijen, yakni adalah sebuah aplikasi yang memang peruntukannya itu untuk mengawasi dan memonitoring seluruh dana anggaran APBN atau APBD yang masuk ke desa. Nah, di dalam aplikasi itu banyak, Mbak, kolomnya. Jadi mulai dari RPJMDes-nya berapa, kemudian kegiatannya apa saja, aset-aset desa itu apa saja, itu ada sudah di kolom itu. Jadi kita bisa memonitoring pergerakan dari pergerakan kegiatan di desa-desa tersebut. Seandainya misalnya di situ ada labdu atau laporan aduan, kita juga sudah memegang datanya seperti itu. Baik, saya ke Mbak Asri dulu ini ya, karena memang narasumber kita 3, jadi satu-satu harus aku tanyain ini. Boleh. Nah, kalau tadi sudah disampaikan sama Mas Manda apa latar belakang diluncurkannya program Jaga Desa, termasuk ya sejauh mana begitu ya peran dari seksi intelijen dalam pelaksanaan program ini di Kabupaten Pasuruan. Nah, mungkin Mbak Manda bisa tambahkan juga apa saja sebenarnya kegiatan-kegiatan di lapangan begitu ya, Mbak Manda ya, yang Mbak Asri. Oh, Mbak Asri, sorry. Mbak Asri. sorry. Apa kegiatan lapangan yang mungkin biasanya dilakukan dalam rangka jaga desa ini, Mbak Asri? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya latar belakang program ini. Betul. Itu mungkin dari sisi hukum. Kemudian sebelum saya memaparkan kegiatan apa saja nih secara real yang kita lakukan, mungkin saya tarik landasan filosofisnya. Kenapa ada jaga desa ini? Jadi sebenarnya kejaksaan itu melihat saat ini itu kan banyak kasus-kasus korupsi itu yang kita tangani rata-rata memang terkait penyimpangan atau penyelewengan dari penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Nah, jadi sekitar tahun 2021 atau 2022 saya lupa, itu Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi, itu pernah mengundang seluruh jajaran Forkopimda. Di situ kan juga ada dari kepala daerah, kemudian ada juga kajari-kajari. Nah, di situ Bapak Presiden menyoroti bahwa
pelanggaran dari penggunaan dana desa ini tidak serta-merta didasari atas niat jahat dari si aparatur desa sehingga adanya kerugian negara. Tapi kadang juga latar belakang dari aparat desa itu kan berbagai macam ya Mbak ya. Dan tidak semuanya juga dapat menjangkau dari aturan hukum sehingga terkadang adanya maladministrasi tapi pada endingnya menimbulkan kerugian negara sehingga dijadikan korupsi. Nah dari situ Bapak Presiden menyoroti sehingga diluncurkanlah Jaga Desa ini supaya kita mengawal, jadi nanti ketika ada pelanggaran tidak serta-merta langsung diindikasikan ke arah korupsi gitu. Jadi ada juga MOU ketika memang ada laporan kemudian nanti ada kerugian, itu kita masih ada kesempatan jadi yang menimbulkan kerugian itu agar mengembalikan kerugiannya itu. Jadi tidak serta-merta langsung diarahkan ke tindak pidana korupsi. Makanya tadi disebut sama Mas Manda sifatnya ultimum remedium ya. Nah, untuk kegiatan real yang kita lakukan selain sosialisasi yang pasti, kita di sini juga menangani laporan aduan. Nah, laporan aduan itu kita tidak hanya serta-merta melihat isi laporannya apa, kemudian kita lakukan telah tidak. Kita juga turun ke lapangan, kita cek. Dan memang kalau ada indikasinya kuat, kita panggil untuk para pihak untuk dimintai keterangan terlebih dahulu. Sejauh itu yang kita lakukan. Selain kita juga sama-sama tetap terus nih. Jadi kan kalau di Kabupaten Pasuruan tuh jumlah desanya sekitar 341 ya. Ya, jadi biasa kita kumpulkannya tuh di kecamatan. Gitu kita panggil ini aparatur desanya. Nah, nanti kita kumpulkan, disitulah kita melakukan sosialisasi, kita sama-sama belajar ya, kita belajar bersama terkait aturan-aturan dalam pengelolaan dana desa. Selain kita tadi mengawasi ya melalui aplikasi tadi gitu. Apa kira-kira respon dari aparatur desa ketika kejaksaan hadir melakukan pembinaan mungkin ya? Ya, jadi kalau saya sudah sekitar 2 atau 3 kali ya ikut kegiatan untuk yang sosialisasi aplikasinya itu. Sejauh ini masyarakat di Kabupaten Pasuruan khususnya sangat merespon positif. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini, kemudian adanya aplikasi tersebut bisa membantu sehingga mereka tidak was-was ketika menggunakan atau mengelola anggaran dana desa, kan itu sumbernya dari keuangan negara gitu. Karena ada kami yang mendampingi, kami yang mengawal. Apabila ada yang tidak diketahui atau tidak dimengerti bisa juga konsultasi kepada kami begitu. Baik, saya mau ke calon jaksa dulu nih. Oke, nah sebagai calon jaksa yang bertugas ini di Kejari Kabupaten Pasuruan ya, bagaimana mungkin pandangan dari Mas Fernanda ya, mengenai pentingnya program Jaga Desa ini untuk mencegah penyimpangan dana desa begitu Mas Fernanda. Makasih Mbak sebelumnya. Jadi kan disclaimer aja, sebelumnya nih saya baru sebenarnya di bidang Intel. Karena kan kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sendiri itu calon jaksanya kan banyak. Jadi kita itu di rolling per bidang gitu. Nah, jadi untuk selama saya di Intel ini saya baru sekali sih kebetulan untuk program Jaga Desa ini ya. Menurut saya ini bagus sih. Sebelumnya kan memang saya bidangnya tuh di Pitsus Mbak. Jadi dengan adanya program Jaga Desa ini terkait dengan adanya perbuatan-perbuatan mungkin PMH ya dari aparat desa itu kita tuh menanganinya nggak melulu selalu ke arah hukum karena bisa dari kepala desa itu kan nggak selalu, mereka tuh kadang kan mereka juga dari swasta. Mungkin adanya maladministrasi yang menyebabkan kerugian negara itu bisa bisa dipelajari lebih dulu, mungkin bisa diberi sosialisasi terlebih dulu gitu sih Mbak. Nah menurut Mas Fernanda ini apa tantangan yang paling besar mungkin dihadapi sama generasi muda ya Mas Fernanda ya, generasi muda jaksa khususnya ya, dalam menjalankan tugas pendampingan hukum kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan begitu? Kalau selama ini yang saya rasain tuh susahnya yang pertama tentu komunikasi sebenarnya ya gampang-gampang susah sih Mbak. Apalagi kadang apa yang kayak kita sosialisasikan, apa yang kita berikan pemaparan kan belum tentu mereka ini menerima sepenuhnya. Kadang
ada yang nggak paham, tapi kadang juga ada yang malu untuk bertanya. Gitu Itu sih, mungkin Mbak. tantangannya Iya. ya. Oke, Mas Manda. Tadi kan Mas Ya. Manda juga sudah sampaikan bahwa di Kabupaten Pasuruan ada sekitar berapa ratus desa, Mas? 341 desa 300? kurang lebih. 341 desa 41 kurang ya. lebih. Oke, 341 kurang lebih ya. Ya. Nah, ini bagaimana Kejari Kabupaten Pasuruan melakukan pemetaan? Yang pasti kan ada tuh namanya desa-desa yang rawan dalam tanda kutip penyimpangan begitu ya. Ya. Nah, dari Kejari Kabupaten Pasuruan melakukan pemetaannya itu seperti apa? Baik Mbak, untuk pemetaan kita melakukan sosialisasi jaga desa terkait edukasi ya juga kita memetakan mana yang memang di situ desa-desa yang sangat agak jauh seperti itu. Biasanya kalau desa-desa yang agak jauh itu kita kumpulkan, Mbak. Kita kumpulkan di salah satu kecamatannya karena kan mengingat keterbatasan personil pegawai kejaksaan itu sangat sedikit ya, Pak. Sementara desanya banyak ya. Sementara desa banyak. Bayangkan saja Intel aja jaksanya kurang lebih ada sekitar 4 orang. Baik. 4 orang dengan wilayah luas seperti itu. Nah, seringkali juga Kasih Intel juga memberikan terobosan terkait bagaimana melakukan sosialisasi itu. Nah, seperti contohnya kemarin itu kita menggandeng pemerintah daerah. Pemerintah daerah termasuk dinas pemberdayaan desa juga itu kita menggandeng agar seluruh desa itu dikumpulkan di satu tempat, yaitu di kantor bupati. Nah, di situ kita juga melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya aplikasi jaga desa tersebut. Nah, kalau untuk rawan atau tidaknya itu, Mbak, saya rasa hemat saya semua desa itu rawan untuk penyelewengan dana desa itu. Baik. Nah, semakin rawan itu juga semakin membuat semangat kami untuk mensosialisasikan tersebut. Apa Seperti sih itu. potensi penyimpangan dari dana desa yang mungkin sering muncul gitu? Ada beberapa step yang sering muncul di dalam penyimpangan jaga desa itu. Mungkin yang pertama itu dari perencanaannya pun juga sudah mulai Ada potensinya. tanda-tanda, Iya, oke. jadi kan di desa itu kan sebelum dilakukan penetapan kegiatan atau pekerjaan di seluruh desa itu kan ada namanya musrembang, Ya. musrembang des. Ya. Nah, itu biasanya itu mengundang masyarakat, terus BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kemudian kepala desa itu sendiri. Nah, terkadang di perencanaan itu di pas musrembang itu kong kali kong antara kepala desa dan BPD, ini lo proyekku, padahal itu tidak termasuk program prioritas desa. Nah, ketika itu diduga adanya kong kali kong, dari situ sudah ada mulai mens rea atau niat jahat. Nah, kemudian pada saat pelaksanaannya itu juga kemudian pelaporan pertanggungjawaban. Nah, biasanya di pelaporan pertanggungjawabannya itu juga tidak sesuai spesifikasi. Misalnya kita membangun pelengsengan itu membutuhkan 20 semen, ya kan? Tapi ditulis 20 tapi yang dibeli hanya 10 semen. Akhirnya pelengsengannya itu cepat rusak. Gitu, Pak. Nah, terkadang itulah yang membuat hal-hal laporan pengaduan itu dari masyarakat seperti itu. Nah, terlepas dari itu, laporan pengaduan, nah kita juga tidak semerta-merta untuk menetapkan itu salah. Enggak, kita menggandeng inspektorat atau APIB agar dilakukan penghitungan berapa sih kerugiannya, misalnya 50 juta ya. Nah, 50 juta itu nanti kita sosialisasikan, kita pertemukan antara inspektorat, APIB dan kita disaksikan, agar dikembalikan seperti itu. Baik. Ada nggak kira-kira desa yang sudah berhasil menekan penyimpangan berkat program jaga desa ini, Mas? Setahu saya, pengalaman saya kalau untuk saya berdinas di sebelumnya itu ada, Mbak. Jadi tingkat pemahaman kepala desa dan perangkat desa itu ada. Jadi berkurang. Pernah pengalaman saya juga ada salah satu bendahara dan itu kerugiannya cukup besar, Pak ya. Sekitar 300 juta. Nah, dia tidak bisa mengembalikan, memang benar-benar tidak bisa mengembalikan uang itu, maka kita
lakukan langkah upaya hukum. Oke, Seperti itu baik. kita limpahkan ke Pitsus. Baik, Seperti itu. Mbak Asri mungkin bisa nambahin sebenarnya mekanisme pelaporan gitu ya Mbak Asri ya. Kalau misalnya masyarakat menemukan indikasi penyimpangan dana desa itu seperti apa? Iya, jadi kalau untuk mekanisme pelaporan biasanya itu masyarakat dia ada komunitas di desa atau juga dia bisa melalui LSM atau bisa juga melalui kantor pengacara yang tidak berbayar ya, yang prodeo biasanya. Nah itu dia minta tolong dibuatkan laporan secara tertulis. Nanti laporan itu dikirimkan ke kejaksaan. Nah nanti itu ditembuskannya ke bidang Intel. Nah nanti kami di Intel itu setelah menerima adanya laporan, kami tidak langsung turun ke lapangan. Kita biasa telaah dulu. Dari telaah itu apakah laporan itu ada bukti dukungnya atau tidak. Nah baru nanti kita simpulkan, kita saran tindak kepada pimpinan, nanti kebijakan selanjutnya sesuai arahan dari pimpinan. Baik, begitu. oke. Nah namanya desa itu, kejaksaan hadir di program Jaga Desa itu takutnya kan desa itu kayak merasa diawasin gitu ya. Nah, bagaimana kejaksaan membangun kepercayaan dengan aparatur desa biar mereka itu tidak merasa diawasi gitu, Mbak, tapi didampingi gitu ya. Iya. Jadi kita di sini kan sifatnya memang mengawal ya. Kita bukan mengawasi, kita mengawal. Jadi sejauh ini melalui aplikasi yang kita luncurkan, dan selain kita juga tidak bisa menjangkau seluruh desa. Jadi kita di sini kita sudah lakukan sosialisasi. Kita kumpulkan, terus kita tunjukkan cara mengisinya seperti apa. Kita kasih ID satu-satu, kemudian para biasanya tuh yang megang IT-nya itu yang kita jadikan grup. Nah, nanti kita lihat kepatuhan mereka sejauh mana di situ. Jadi kita desa ini patuh, desa ini dari situ kita bisa menilai. Oh yang ini berarti sesuai instruksi, yang ini kurang gitu. Jadi mereka melaporkan, tapi kan tidak serta-merta langsung kita ngawasin langsung, enggak. Kita pantau lewat aplikasi itu. Jadi tidak langsung yang berhadapan dengan kami gitu. Karena kalau sudah terima surat panggilan kopinya kejaksaan, biasanya langsung panas dingin. Gitu. Oke, ke Mas Fernanda. Mas Fernanda, apa nih sebenarnya peran dari masyarakat khususnya ya Mas Fernanda ya dalam mendukung keberhasilan program Jaga Desa ini, apa yang harus dilakukan sama masyarakat? Oke, kalau dari saya Mbak, peran dari masyarakat ini penting banget ya buat program Jaga Desa ini. Karena kan sebenarnya kita sama masyarakat nih harus deket Mbak, harus saling berkolaborasi. Tapi dari kejaksaan sendiri ngasih ngasih kayak edukasi hukum nggak buat warga desanya? Oh iya, kita sering rutin Mbak itu untuk melaksanakan sosialisasi terkait Jaga Desa ini Mbak. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan sama masyarakat? Nah, untuk masyarakat sendiri, khususnya di desa, mungkin saya bicaranya untuk generasi muda ya, lebih proaktif sih Mbak dalam pembangunan desanya. Mungkin bisa sumbangsih pikiran untuk kemajuan desa, mungkin dari fasumnya dan lain-lain, atau mungkin melihat adanya proyek-proyek yang misalnya ada dugaan-dugaan, bisa disosialisasikan, bisa dibicarakan gitu, bisa Mbak. Baik. Nah, pelatihannya apa saja nih Mas Manda? Jadi kayak tata kelola keuangan begitu juga ya? Iya, jadi edukasinya. Edukasi itu ada dua, Pak. Kalau untuk masyarakat itu program kami itu ada namanya penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum itu diperuntukkan untuk masyarakat ya. Kurang lebihnya masyarakat atau dinas-dinas terkait. Kami juga ada program Jaksa Sahabat BUMD. Kita juga memberikan sosialisasi kepada BUMD terkait fraud atau kecurangan dalam keuangan perbankan, bank-bank umum, BUMN seperti itu. Nah, kemudian untuk desa, jadi kita sesuai aturan yang telah ada, kayak bagaimana menjalankan Permendes itu sendiri. Kemudian sebenarnya bukan hal baru ya, Pak, kalau untuk desa ini kan, karena sebelumnya memang di desa itu ada namanya aplikasi Siskuedes. Nah, aplikasi Siskuedes itu juga sekarang sudah terintegrasi atau sudah terhubung ke aplikasi kami, aplikasi Jaga Desa. Nah, terkait kolom-kolomnya, itu sudah ada semua, Pak, sebenarnya seperti itu. Oke.
Baik, ini ada yang menanggapi, saya ke Mas Wahyu. Ini Mas Wahyu adalah salah satu mahasiswa hukum dari Universitas Brawijaya. Saya pengen tahu bagaimana bentuk konkret sinergi antara kejaksaan dengan inspektorat daerah dalam pencegahan penyimpangan dana desa. Apakah kejaksaan ikut dalam audit atau mungkin hanya mendampingi saja saat proses berjalan? Oke, ini salah satu mahasiswa yang sudah ikut bergabung. Terima kasih. Kemudian dari tidak disebutkan namanya, katanya Mbak minta tolong nama saya tidak disebutkan. Jadi beliau ini adalah mantan perangkat desa begitu ya, dari Kecamatan Gerati, Pasuruan ya? Ya, Gerati Pasuruan Timur. Ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak narasumber, bagaimana kejaksaan menyikapi adanya oknum di desa yang sering menggunakan alasan belum paham aturan untuk membenarkan penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Nah, apakah itu bisa dimaafkan atau tetap ada proses hukumnya begitu? Baik, saya jawab ya, Pak. Okay. Bentuk konkret dari kami dengan inspektorat atau APIP itu sudah tertuang dalam MOU antara 3 APH, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan APIP atau inspektorat. Nah, jika ada laporan pengaduan tersebut juga meminimalisir menumpuknya laporan di kami, maka agar dilakukan penghitungan terlebih dahulu guna memastikan apakah di situ ada kerugian negara atau kerugian daerahnya ya. Terlepas dari hal kita jaksa selaku jaksa itu bisa melakukan penghitungan sendiri. Namun di saat persidangan hasil audit dari inspektorat itu pun juga bisa dijadikan dasar atau dijadikan alat bukti penghitungan dari kerugian tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi sudah tertuang dalam MOU. Nah, terkait audit kita memang tidak cawe-cawe lah, ibarat kita limpahkan kepada inspektorat nanti itu dalam bentuk surat, kemudian inspektorat itu berbalas dengan bentuk surat. Ketika di situ ada kerugian yang tidak bisa diselesaikan, maka inspektorat melakukan pelimpahan kepada kami. Jadi kita melakukan penyidikan itu lebih enak, Pak. Jadi kita sudah ada alat bukti yang dapat kita limpahkan ke nanti di waktu persidangan. Seperti itu. Pertanyaan kedua. Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua saya bantu jawab ya, Mbak ya. Jadi untuk apabila ada aparatur desa yang tidak paham aturan, tapi alasannya tidak paham aturan, alasannya alibinya tidak paham aturan. Jadi undang-undang yang sudah diundangkan dalam lembaran negara itu bersifat mengikat. Jadi masyarakat umum baik yang tahu maupun tidak dianggap sudah tahu. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya terkait pengelolaan dana desa ini? Alasannya begitu. Jadi kami ada surat edaran dari Jaksa Agung nomor 23 tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 ada salah satu poin. Jadi apabila dalam hal ada penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang proses penanganannya sedang berjalan dengan nilai kerugiannya kecil, lebih kecil dari biaya penanganan perkaranya. Jadi kan kita kalau ada nanganin kasus korupsi itu ada biaya perkara ya. Nah, meskipun kerugiannya lebih kecil daripada biaya penanganan perkara, tapi ketika ada niat jahat dari si pelaku dan ada perbuatan dia yang melawan hukum dan itu bisa dibuktikan, kita tetap akan menindaklanjuti itu sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kita lihat dulu orang ini melakukan penyimpangan itu apakah ada niat jahatnya atau tidak. Di situ yang kita nilai. Nah, itu kan di sikap masing-masing batin orang kan berbeda gitu. Nah, di situ yang kita lihat. Makanya jaksa itu tidak serta-merta hanya berpaku pada regulasi sama buku, tidak. Kita lihat juga hati nurani. Nah, di sini hati nurani kita gitu. Oke, baik. Mungkin Mas Manda mewakili Mbak Asri dan juga Mas Fernanda ini ya. Apa pesan mungkin harapan juga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan khususnya kepada masyarakat Pasuruan yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, terutama kepada kepala desa atau mungkin perangkat desa terkait pentingnya menjaga amanah dana desa ini untuk kesejahteraan rakyat. Ya, baik. Closing statement. Ya, betul. Jadi teruntuk masyarakat, untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan, ketika menemukan adanya penyimpangan suatu dana desa atau
anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD tidak segan untuk melaporkan kepada kami, karena hanya kami pun tidak cukup untuk mengawasinya itu. Ya. Demi apa? Demi keberlangsungan kepemerintahan yang benar-benar maju dari desa, dari hilir ke hulu. Baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya titip pesan kepada semua jajaran perangkat kepala desa. Sekarang apapun dana yang diberikan kepada desa itu sifatnya harus dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi tidak ada lagi, semoga kedepannya tidak ada lagi kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Ya. Hanya Andalah yang bisa menjaga keluarga Anda. Kemudian juga tidak segan-segan jika ketidaktahuan mereka dapat berkomunikasi dengan kami agar kami bisa mencegah deteksi dini terhadap segala penyimpangan yang akan terjadi. Baik. Seperti itu. Oke. Ya, Mas Rahmanda Bayu Sulistia, terima kasih. Mbak Siap, Asri juga terima terima kasih. kasih. Sama-sama. Mas Fernanda juga terima Sama-sama, kasih Mbak. sudah hadir bersama dengan kami di program Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Malang terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan penyimpangan dana desa melalui program Jaga Desa. Ya, harapannya melalui siaran ini seluruh elemen masyarakat terutama para aparatur desa dan juga masyarakat desa bisa lebih memahami pentingnya transparansi, kemudian akuntabilitas dan juga pencegahan dalam pengelolaan dana desa. Karena sejatinya dana desa adalah amanah untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama yang perlu kita jaga untuk kepentingan desa itu sendiri. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mengikuti program Jaksa Menyapa, yang sudah ikut bergabung juga. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di program Jaksa Menyapa berikutnya. Kanal informasi